Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi sama aku Irna di Irna Daily Official. Kali ini aku mau nunjukin emergency bag buat anak-anak. Yang sebelumnya aku sudah tunjukin emergency bags aku dan suami aku untuk dewasa gitu ya. Dan di sini aku mau nunjukin emergency bag buat anak-anak, khususnya minimal tuh anaknya itu usia 6 tahun, 5 tahun ya udah ada emergency bag gitu. Yang udah bisa ngobrol, yang udah bisa bawa tas sendiri gitu. Dan di sini juga aku tunjukin ini benar-benar untuk ilmu pengetahuan ya guys. Dan aku baru sadar selama di Jepang ini tentang kesadaran bencana gitu ya. Dan seserius ini dan seprepare ini gitu ya. Entah kita nanti ada di rumah atau kita lagi di luar rumah, paling nggak kita sudah ikhtiar gitu ada emergency bag gitu di rumah. Dan ini salah satu kalau menurut aku yang membuka mata aku gitu ya, kalau wow, iya ya harusnya tuh kita ada gitu. Kadang nggak sadar akan hal ini gitu, kita terlalu terlena dengan kehidupan sehari-hari sampai kita tuh nggak sadar kalau kita tuh sewaktu-waktu amit-amit, tapi kita mau nggak mau gitu harus menyadari kalau misalnya bencana itu dekat gitu. Jadi khususnya kita yang di Indonesia, iya ya bencananya beraneka rupa gitu. Di Jepang itu gempanya tuh udah sering banget guys gitu. Sini aku nunjukin tas emergency anak-anak. Di sini tas emergency-nya anak aku. Ini dulu dia dikasih dari temennya gitu ya guys, dibawa ke Jepang, dan aku rasa ini cocok banget buat tas emergency karena size-nya itu pas gitu untuk anak aku, nggak kekecilan, nggak kebesaran juga, jadi anak-anak juga nggak terlalu berat. Dan ini sporty banget, dia bahannya itu semi kanvas tapi kayak waterproof gitu, jadi dia yang sporty gitu loh guys. Di belakangnya juga dia kalau kena air juga nggak langsung yang basah menyerap gitu. Nah di bagian sini dia tuh ada kayak center guys, center kecil gitu ya. Ini wajib banget ditaruh center kecil di bagian belt gitu, belt di bagian handle tas gitu ya. Dia di sewaktu-waktu butuh center langsung diambil gitu kan. Di sini ada name tag-nya dia. Di sini ada name tag-nya dia, ada namanya dia, ada alamat rumahnya, ada nomor telepon ibu bapaknya gitu ya. Jadi nah ini lucu kan, di sini dia kawaii gitu, ada pengenalnya gitu. Nah, langsung di bagian depan sini. Dia di sini ada resleting juga, tapi di bagian resletingnya aku taruh tas emergency, tas belanja gitu yang bahannya parasut gitu guys. Dia bisa digunakan sewaktu-waktu dan ringkas, ringan, bisa dicantol gitu ya. Kita butuh yang efisien kayak gini ya guys, sudah tipis, ringan, bisa dicantol gitu. Terus ini tempat minum, bukan tempat minum, ini gelas guys, ini gelas buat kalau dalam keadaan darurat butuh gelas, ditaruh di luar gitu ya anak-anak. Ini tinggal di seperti ini, sama kayak punya suami itu juga yang modelnya seperti ini nih. Dan bisa dilipat gitu ya. Kalau gelas biasa itu kan terlalu kaku gitu ya, jadi makan ruang. Dan ini enak gitu, dan ini bisa dicantol, jadi anytime dia butuh gelas dia bisa langsung ambil di sampingnya. Wah ini udah kendor nih. Oke, bagian sini kita buka. Nah di bagian sini adalah bagian yang penting-penting gitu. Di sini ada tisu kering 2, anak kecil ya butuh tisu kering 2, tadi ingusan, dia nangis dan sebagainya. Terus di sini ada baterai cadangan buat senternya dia tadi kan. Senternya itu isinya 3 baterai guys. Jadi di sini ada baterai cadangan isi 5. Ini aku belinya di 100 yen. Ini juga semuanya aku beli di 100 yen gitu guys. Terus di sini ada dompet isi uang. Di tempat anak-anak juga aku isi dompet isi uang. Di sini ada duit recehannya. Ini duit recehannya, ini bisa masuk juga ke vending machine gitu kan, atau ya pokoknya duit receh ada 100 yen, 50 yen, pecahan 10 yen gitu yang kecil-kecil. Terus di sini ada pecahan uang 1000 yen. Di sini aku taruh 2000 yen. Aku taruh 2000 yen guys, tapi aku kasih map kecil gini khusus untuk uang gitu biar dia nggak basah. Dompetnya pun tempatnya plastik gini biar dia nggak cepet basah, dan dia ditaruhnya kan di depan sini ya guys, langsung kena air hujan gitu. Jadi ditaruh di tempat seperti ini, di kantong paling depan. Selanjutnya ini ada kantong besar gini, isinya ada foto sekeluarga. Jadi anytime dia butuh kalau dia terpencar gitu ya guys, anak kita terpencar, dia bisa nunjukin ini foto keluarga saya gitu. Jadi orang yang menemukan dia pun dapat paham gitu kalau oh ini keluarganya gitu. Terus ini ada note kecil gitu, entah dia mau nulis-nulis dan lain sebagainya. Ada pulpen atau pensil warna juga bisa dimasukin ke sini biar dia kalau bosan tuh ada mainan. Selanjutnya di bagian dalam
Di bagian dalam dia ada ini noodle cup 1 buah, bawanya nggak usah banyak-banyak. Jadi yang banyak tuh di tas orang tua aja gitu kan. Noodle cup ada 1. Terus di sini ada makanan kaleng. Di sini ada biskuit, cupcake gitu yang tahan lama, yang memang jangka waktunya itu tahan lama, bisa 2 tahun, setahun 2 tahun gitu. Jadi di tas emergency itu masih aman. Tapi sekali lagi kalian tetap harus berkala seleksi isi tas emergency bag gitu ya guys, biar kalau kadaluarsa tuh ketahuan gitu. Jadi ini isi snacknya anak-anak. Terus ada ini guys, ada sendok garpu gitu untuk makan. Ini aku juga belinya di kayak 100 yenan gitu, Daiso gitu, lumayan banget loh guys. Di sini 100 yenan gitu, bagus-bagus barangnya. Ini sendok dan garpu, ini dimasukin juga ke bagnya. Terus di sini ada kayak band-aid gitu, Hansaplast gitu ya. Terus di sini ada Transpulmin, walaupun di tas emergency aku ada, cuman aku juga masukin Transpulmin di tempat anak aku. Terus ada tas kecantikan juga di tempatnya anak-anak gitu ya, di tas kecantikannya dia. Aku masukin korek api. Aku masukin di sini aja karena kalau disimpan di tempat lain gitu takutnya kepencar kemana-mana. Aku masukin di tempat sini tuh ada gunting juga, gunting kecil, ada kunciran juga, kunciran, ada sisir lipat juga. Terus ada kaca kecil, cermin kecil, udah itu aja. Terus di sini ada towel ini ya guys, towel kompres gitu. Kalau kalian lihat video tutorial, video favorit staff yang lagi aku favoritin itu kayak towel kompres ini. Jadi tinggal dikasih air dia nanti ngembang gitu towelnya. Jadi praktis banget. Di sini aku bawain 3, ada tisu basah kecil, ini juga tisu basah alkohol gitu ya. Jadi bawa yang kecil-kecil, yang versi mini-mini gitu loh guys. Terus alat mandinya di sini aku bawain sikat gigi aja guys, nih ya, bawain sikat gigi aja karena sabun udah ada di tempat aku. Terus di sini aku bawain sapu tangan sampai gitu ya, sapu tangan. Tadi juga di tempat aku ada punya Alek, ini sapu tangannya kayak gini. Aku juga beli di 100 yen gitu. Nih ada cantolannya gini. Ini juga ada buat naruh namanya seperti ini ya guys. Terus ini ada masker cadangan anak-anak, khusus anak-anak. Aku bawain sekitar 4 atau 5 gitu masker cadangan. Bawain tikar kecil. Kalau yang sebelumnya aku punya yang besar gitu ya, yang ukuran besar. Ini aku bawain yang kecil gini, ukurannya tuh kayak sebesar sajadah gitu loh guys, kecil untuk anak-anak, untuk ukuran anak-anak kecil gitu, kecil untuk duduk gitu ya guys, bobo-boboan. Ada air mineral satu botol aja yang ukuran 500 ml, yang sebelumnya ada di emergency bag aku juga. Dia isinya kayak ada plastik buat toilet, buat pipis gitu. Ini juga plastik untuk toilet gitu ya. Terus ada ini blanket aluminium, kalau kedinginan bisa pakai ini gitu ya guys. Terus ada bantal traveling gini. Kakak tadi dulu. Terus ada bantal traveling gini yang bisa ditiup dan dikempesin gitu ya guys. Jadi kayak pelampung gitu juga bisa, buat bantal juga bisa gitu. Jadi kalau udah nggak dipakai lagi bisa dikempesin. Jadi efisien banget, nggak makan ruang, nggak makan tempat, nggak makan gembolan yang banyak gitu ya guys. Terus aku tambahin di sini ada plastik gitu, plastik baju gitu ya, emergency aja gitu sewaktu-waktu. Ini aku bawain juga. Oke guys, ini sedikit tambahan, ada fluid dan juga ada alarm. Di sini alarmnya Caca. Ini juga dipakein di tas sekolahnya dia guys. Ini cocok banget buat dipakai di emergency bag juga, karena kalau dalam keadaan bahaya tinggal ditarik dia bakal keluar suaranya. Jadi itu bisa digunain dalam keadaan bahaya, fluid dan alarmnya. Jangan lupa bawain mainan kesukaannya biar dia ngerasa nyaman. Udah guys, segitu aja. Untuk baju anak itu aku taruh di tas emergency suami aku yang besar gitu ya. Aku bawain 2 setel, Alicia 2 setel, Alek 2 setel gitu yang tangan panjang, dan baju kaos tangan panjang, celana tangan panjang gitu. Jadi masing-masing 2 setel. Dan untuk kayak anak aku Alek itu dibawain popok juga. Kalau Alicia bawa kaos kaki, bawa pakaian dalam, bajunya juga, tapi di tas suami aku. Jadi untuk anak-anak minimal di tas emergency-nya itu ada minuman, ada makanan gitu ya guys, tanda pengenal. Terus pokoknya yang perintilan-perintilan yang kecil yang bisa dibawa oleh anak kita biar dia tuh gak keberatan banget. Karena buat aku ini juga udah lumayan berat gitu ya guys. Tapi namanya emergency ya, paling enggak ya masing-masing udah harus punya bawaannya gitu ya. Walaupun berat dibawanya, tapi sudah bisa harus menyadari kalau wah ini lagi darurat gitu.
kurang lebihnya gitu guys buat anak aku. Ini lebih sedikit sih daripada yang orang tua. Jas hujan seperti payung itu kita nggak dimasukin ke sini, kita taruhnya emang dekat pintu keluar. Terus coat, topi itu memang kita campurin di dekat pintu keluar juga. Jadi sewaktu-waktu harus bergegas semuanya ada di dekat pintu keluar. Sama juga tas emergency. Sekali lagi aku ingetin kalau ditaruhnya tuh jangan di tempat yang sulit digapai dan sulit ditemukan. Jadi kalau bisa ditaruh di dekat pintu keluar juga. Jadi ada satu lemari atau satu meja atau satu drawer gitu ya yang isinya tuh buat emang emergency. Jadi aku punya gantungan buat coat, di bawahnya tuh aku taruh tas-tas emergency ini gitu. Jadi sewaktu-waktu nauzubillah min zalik gitu ya, mesti ngungsi udah ada di dekat pintu keluar gitu. Jadi nggak yang harus cari apa lagi gitu. Dan untuk yang handphone, charger handphone, dompet dan sebagainya kita punya tas rempang sendiri yang dipakai sehari-hari, yang memang aku saranin sih memang kayak barang-barang penting itu berada di dekat atau dikumpulkan di satu tempat kayak tas kecil rempang kita gitu. Jadi anytime kita butuh udah langsung jalan gitu. Kurang lebihnya itu sih guys kalau menurut aku kayak emergency bag anak ini. Kalau kalian pengen tahu emergency bag yang dewasa, kalian bisa lihat videonya yang ini atau yang ini. Kalian bisa lihat videonya di situ. Aku udah jabarin semuanya juga di situ apa aja. Nah ini semua menurut aku ya. Kalau misalnya ada tambahan kalian bisa tambahin di bawah gitu, di komen di bawah. Dan kalau menurut aku ini udah lumayan mencukupi lah ya untuk tas emergency. Jadi untuk selengkap-lengkapnya banget gitu, kayaknya nggak bakalan mungkin bisa lengkap-lengkap banget gitu ya guys. Karena tas yang kita bawa juga tergantung besar badan kita juga. Nanti kalau kita terlalu banyak bawa-bawaan gitu ya, nanti yang ada kita malah nggak mengevakuasi diri kita sendiri gitu. Jadi paling nggak kita memilih barang-barang yang memang penting dan nggak terlalu berat gitu. Jadi saat evakuasi kita nggak menyulitkan diri kita sendiri gitu. Oke guys, itu aja kalau menurut aku emergency bag anak-anak gitu ya. Makasih banget udah nonton video aku, mudah-mudahan bermanfaat. Ini juga aku informasikan buat ilmu pengetahuan ya guys, bukan untuk hal-hal yang aneh-aneh atau pamer dan lain sebagainya, enggak ya. Tas emergency pamer kan enggak ya guys. Jadi dan mudah-mudahan kalian terinspirasi juga. Kalau kalian punya ide video apa lagi selanjutnya yang harus aku share di video aku, silahkan komen di bawah. Makasih banget udah nonton video aku, jangan lupa komen di bawah, subscribe. Terus kalau kalian mau share, silahkan share. Makasih banget malah aku. Stay safe, stay happy, and good luck. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.